Hari ini kita akan kembali merenungkan dengan judul Respecting Your Parents, bagian yang ketiga. Nah, kita nih sebagai seorang anak, kita pasti ingin mendapatkan segala yang terbaik dari orang tua kita. Kita pasti inginkan perhatian, kasih sayang, dan juga materi yang terbaik. Tetapi ketahuilah bahwa setiap orang tua juga punya sikap hati yang demikian, bahwa orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya dalam hal apapun itu, ya. Saya bisa menceritakan betapa saya ingin dan berusaha berjuang supaya anak-anak saya mendapatkan segala yang terbaik, baik itu perhatian, kasih sayang, dan tentu saja juga materi yang kita bisa dapat berikan kepada mereka. Tidak ada orang tua yang tidak ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya, kecuali kondisi-kondisi yang memang sulit sekali bagi orang tua jika tidak mungkin untuk melakukannya. Misalnya, ada orang tua yang harus bekerja begitu jauh terpisah dari keluarganya. Misalnya harus merantau ke negeri yang lain sehingga terpisah jauh sehingga tidak terjadi jalinan kasih yang mesra antara orang tua dan anak karena demi memenuhi kebutuhan eh, keluarganya. Kondisi-kondisi yang seringkali sulit, tetapi tidak merubah fakta bahwa orang tua pastilah mengasihi anak-anaknya dan pastilah berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kita pasti ingin apa yang kita penuhi, apa yang ingin kita inginkan dan kita minta dari orang tua kita, kita seringkali tidak mau peduli dan kita ingin itu harus dipenuhi, entah bagaimana caranya. Khususnya di tengah-tengah kehidupan yang serba menunjukkan kemewahan misalnya. Seringkali kita tidak mau peduli dengan pergumulan orang tua kita, khususnya dalam masa-masa kondisi seperti ini, dalam kondisi keuangan yang mungkin orang tua kita sebenarnya sedang bergumul. Tetapi kita tidak peduli, kita ingin orang tua kita harus memenuhi semua kebutuhan kita. Sekali lagi, pastilah orang tua ingin memberikan yang terbaik, ingin memenuhinya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa ada kondisi, ada keadaan di mana orang tua tidak mungkin untuk bisa selalu memenuhinya. Nah, tetapi ketika kita jadi anak yang inginkan orang tua itu mengasihi kita, perhatian kepada kita, termasuk dalam hal materi yang kita butuhkan setiap hari. Tetapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya orang tua kita juga mengharapkan kasih sayang dan perhatian kita? Pernahkah kita memikirkan bahwa kita tidak hanya mau menerima yang terbaik dari orang tua kita, tapi pernahkah kita mau memikirkan dan menyadari bahwa kita juga harus memberikan yang terbaik bagi orang tua kita, yang terutama adalah perhatian dan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Nah, seringkali kita terbawa oleh emosi kita, oleh pikiran kita sendiri, sehingga ketika orang tua kita katakanlah tidak dapat memenuhi apa yang kita inginkan, kita marah sama mereka, kita melukai hati mereka dengan perkataan mereka, bahkan seringkali tanpa kita sadari, kita berkata-kata yang tidak sopan kepada mereka. Nah, hari ini sadarilah bahwa sesungguhnya hal itu sangat menyakitkan bagi orang tua, melukai hati orang tua. Mereka juga mengharapkan kasih sayang dari kita. Mereka juga mengharapkan perhatian dari kita. Tetapi sekalipun kita melukai hati mereka, sekalipun perkataan kita tidak menyenangkan mereka, tetapi ketahuilah orang tua yang baik, yang penuh kasih, tetap kasihnya tidak berubah kepada kita. Sungguh orang tua
kasihnya begitu luas kepada anak-anaknya. Tetapi kita perlu menyadari bahwa ya mereka juga membutuhkan ungkapan kasih dan sayang daripada kita, anak-anaknya. Setidaknya itu akan menolong mereka untuk menjadi semakin semangat, dan tetap terus berjuang dan tidak menyerah di tengah-tengah kehidupan yang tentu ada banyak badai di dalam kehidupan ini. Orang tua juga mengharapkan, menginginkan kebahagiaan dari anak-anaknya. Sebuah ungkapan terima kasih yang sederhana memberikan kebahagiaan bagi orang tua, mengapresiasi apa yang orang tua sudah berikan, memberikan kebahagiaan bagi orang tua, hadir bersama dengan mereka, duduk bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka, memuji masakannya, betapa nikmat masakan yang disediakan, memberikan kebahagiaan bagi orang tua. Hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan bagi orang tua kita, membahagiakan mereka, dan itu membuat mereka semakin semangat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Nah, apa yang harus kita lakukan bagi orang tua kita? Sebuah pertanyaan yang penting. Selain hal-hal yang sederhana yang kita lakukan tadi, apalagi hal-hal yang penting dan dasar yang harus kita lakukan bagi orang tua kita. Ingat, mereka ada untuk kebahagiaan kita. Mereka berjuang untuk kebahagiaan kita juga. Maka kita juga harus menyadari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Dan terlebih lagi, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita sebagai anak-anak untuk kita lakukan bagi orang tua kita. Mari kita lihat di dalam Amsal 10 ayatnya yang pertama berkata begini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Tentu saja Amsal ditulis dengan sebuah gaya bahasa yang cukup puitis. Namun di sini bukan berarti dipisahkan antara ayah dan ibu. Kalau bijak berarti kepada ayah, kalau bebal berarti kepada ibu. Tentu ini bermaksud kepada dua-duanya. Jadi orang tua kita akan dapat merasakan dan menikmati sukacita ketika kita sebagai anak-anaknya bertumbuh menjadi anak-anak yang bijak. Sebaliknya, ketika kita menjadi anak-anak yang bebal, maka kita akan menjadi kedukaan bagi orang tua kita, bagi ibu kita, bagi ayah kita, bahkan bagi opa, bagi oma kita. Kita menjadi kedukaan bagi mereka ketika kita menjadi anak yang bebal. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan apa itu bebal. Bebal itu berarti sukar mengerti, tidak tidak cepat menanggapi sesuatu, tidak tajam pikiran, dan mungkin ini kata yang kurang enak, bodoh. Nah, pagi hari ini mari kita mengerti bahwa Tuhan mau kita mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Kita bertumbuh menjadi anak yang bijak. Kita menolak untuk menjadi anak yang bebal. Kita menolak menjadi anak yang tidak mau cepat tanggap. Tidak mau kita menolak menjadi anak yang bodoh. Kita menolak menjadi sukar mengerti. Sebab itulah kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga kita bertumbuh menjadi anak yang bijak di dalam Tuhan. Dan ketika kita bijak di dalam kehidupan kita, maka orang tua kita bersukacita atas kita. Mereka bersyukur menjadi orang tua kita karena kita anak-anaknya bijak dan bukan bebal. Ayat 24 berkata, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Sorry. Kemudian Tuhan mau kita menjadi seorang anak yang benar. Tuhan mau kita menjadi anak yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadi anak yang benar, maka orang tua akan bersorak-sorak, artinya bergembira. Mereka bersuka cita karena memiliki anak-anak yang hidupnya benar. Tentu sebuah kedukaan yang besar
Ketika seorang ayah memiliki anak yang nakal, yang hidup jahat, hidupnya tidak benar, penuh dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman, terlibat narkoba, obat-obatan terlarang, atau bahkan seks bebas, atau bahkan perjudian, atau tawuran, atau menjadi preman, dan sebagainya. Tentu jadi kedukaan bagi orang tua. Tetapi ketika kita menjadi anak yang benar, hidup sesuai dengan firman, maka orang tua dapat bersorak-sorak, orang tua bersuka cita. Dan lihatlah ayat 25 juga berkata, biarlah ayahmu dan ibu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Dengar baik, Tuhan mau kita mendatangkan sukacita bagi orang tua kita. Tuhan mau kehadiran kita, keberadaan kita membuat orang tua kita itu beria-ria. Sebab itu firman Tuhan katakan pada pagi hari ini kita bertumbuh dalam hikmat, dalam kebijakan, dan kita bertumbuh dan hidup menjadi anak yang benar sesuai Tuhan. Ingatlah bahwa tidaklah mudah bagi orang tua kita untuk menjadi orang yang tua. Saya juga sebagai orang tua bagi anak-anak merasakan tidak mudah menjadi orang tua. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak permasalahan, namun tetap harus tampil luar biasa. Ya, tetap harus menunjukkan sebagai orang tua yang luar biasa, memberikan kasih sayang dan juga memberikan materi bukanlah juga perkara yang mudah. Lihatlah di perkara-perkara saat ini, ketika kita mengalami pandemi, bukankah ada keluarga yang harusnya hidupnya berkecukupan, tetapi karena pandemi, akhirnya mereka mengalami kesulitan, pergumulan yang berat. Nah, apakah kita sebagai anak-anaknya meringankan beban mereka, atau justru kita mau menambah beban mereka? Dengan keegoisan kita, dengan sikap kita yang tidak membuat mereka bersukacita dan berbahagia. Apakah kita membuat mereka tidur dengan sukacita atau masuk kamar sambil menangis karena sikap kita yang tidak hormat, karena sikap kita yang kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada mereka. Kita ingin dikasihi dan diberi kebahagiaan. Mereka juga ingin dikasihi dan mendapatkan kebahagiaan dari anak-anaknya. Dan bukankah sungguh indah jikalau orang tua membahagiakan anak-anaknya? Demikian juga anak-anak membahagiakan orang tuanya. Maka akan menjadi keluarga yang begitu kuat di tengah keadaan apa. Renungkanlah pada pagi hari ini dan ambillah keputusan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur untuk kedua orang tuaku. Ajar aku untuk selalu mengasihi mereka dan menghargai semua yang mereka lakukan yang terbaik untukku. Aku bertobat kalau selama ini aku tidak sungguh-sungguh mengerti bagaimana mengasihi mereka dan membuat mereka bahagia. Tetapi sejak hari ini aku mau belajar untuk membuat mereka bahagia dan beria-ria dalam hidup mereka atas kehadiran. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.